Persoalan tenaga honorer masih menjadi perhatian serius Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah. Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah punya roadmap yang jelas untuk menangani persoalan tenaga honorer ini, di mana berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada November 2023, tenaga honorer sudah harus dihapus atau diberhentikan. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI dengan mitra kerja dan stakeholder terkait di Kantor Regional 10 BKN Denpasar pada Rabu 26 Oktober 2022. Rombongan dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Dalam kesempatan ini, anggota Komisi 2 DPR RI Ana Agung Bagus Adi Mahendra Putra yang akrab disapa Gus Adi menyoroti masih banyak kepala daerah di Bali yang masih merekrut tenaga honorer. Padahal berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018, aturan tersebut sudah melarang perekrutan tenaga honorer baru untuk mengisi posisi ASN atau aparatur sipil negara. Selain itu, sudah jelas pula bahwa berdasarkan PP tersebut, pada November 2023 tenaga honorer sudah harus dihapus atau diberhentikan. Menurut Gus Adi yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini, perekrutan tenaga honorer tersebut syarat kepentingan politik. Praktik tersebut juga memicu timbulnya persoalan baru, masalah ketidakpastian hukum serta ketidakjelasan masa depan bagi para tenaga honorer yang baru direkrut. Di sini saya sampaikan dan mempertegas hendaknya ini harus dihentikan untuk dilaksanakan. Karena apa? Karena kita sedang menyusun skema bagaimana menyelesaikan permasalahan yang selama ini terkait dengan honorer tersebut. Jadi kita menghitung seberapa potensi yang ada, berapa kebutuhan daerah yang semestinya. Nah, ini yang harus kita atur. Nah, kalau memang kurang, baru kita angkat lagi. Nah, untuk sementara waktu, saya meminta pemerintah pusat, begitu juga daerah, berhenti dulu mengangkat pegawai honorer ini. Kita selesaikan honorer yang sudah masa kerjanya begitu lama. Nah, bagaimana formulasi penyelesaiannya ini? Ini yang kita harus cari solusinya itu. Kalau sekarang yang jumlah terdahulu belum selesai, kita masih angkat lagi, akan tambah beban lagi pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu sendiri. Nah, kalau beban ini begitu semakin bertambah, maka susah kita akan mengacu kepada tujuan anggaran itu sendiri, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu kira-kira yang endingnya kita di situ. Pengangkatan honorer ini adalah lebih banyak muatan politisnya, tidak mengacu kepada kebutuhan daerahnya. Nah, makanya untuk menjaga pemerintahan yang berwibawa, yang bersih, nah ini perlu kita atur secara skema yang benar antara sebaran pegawainya berapa, kebutuhan pegawainya apa, berapa yang sudah tentu dengan keahlian apa yang dia duduk di situ. Gus Adi juga mendorong adanya pemberian sanksi yang tegas bagi kepala daerah yang masih membandel dengan tetap merekrut tenaga honorer padahal sudah dilarang. Gus Adi juga mendorong batasan waktu penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang bisa ditinjau kembali dan diperpanjang. Harapannya agar bisa dicarikan solusi bersama bagaimana nasib tenaga honorer yang sudah ada karena kebijakan ini menyangkut penghidupan dan masa depan mereka. Ada beberapa kepala daerah yang masih mengangkat pegawai honorer itu. Ini yang kita perlu, karena kondisi penataan ini perlu bagi saya diberikan sanksi tegas. Bila mana ada kepala daerah yang masih atau oknum-oknum kepala daerah yang masih mengangkat pegawai honorer ini. Nah, karena kita konsentrasi dulu lah terkait dengan penyelesaian permasalahan yang ada sekali. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, Ketut Lihadnyane juga berharap PP 49 tersebut direvisi agar ada perpanjangan waktu penghapusan tenaga honorer yang dijadwalkan November 2023. Sebab ada dampak negatif dari penghapusan tenaga honorer. Pertama, menambah jumlah pengangguran di tengah pandemi. Kedua, bisa mengganggu pelayanan publik karena banyak tenaga honorer di bidang pelayanan vital seperti guru, tenaga kesehatan, dan lainnya. Pihaknya pun berharap jika memungkinkan, para tenaga honorer agar diangkat menjadi P3K. Karena di Bali sekarang ini di era pandemi COVID, pengangguran juga meningkat, nanti kalau ini diginikan juga nambah pengangguran lagi. Yang kedua, dikhawatirkan juga akan terjadi gangguan pelayanan publik, Pak.
PP 49 itu yang memberikan batas waktu pada bulan November 2023 itu bisa ditinjau kembali, paling tidak ada perpanjangan sedikit. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengungkapkan masukan yang diterima dari berbagai pihak dalam kunjungan kerja kali ini akan menjadi bahan untuk rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Politisi Golkar itu menjelaskan Komisi 2 DPR RI telah mengambil inisiatif bersama Komisi 4, Komisi 8, Komisi 9, dan Komisi 10 mengusulkan agar DPR RI membentuk pansus tenaga honorer. Karena masalah tenaga honorer ini masalah klasik dan akut yang tidak selesai-selesai. Komisi 2 DPR RI mendorong dan mendesak pemerintah harus punya konsep penyelesaian permasalahan tenaga honorer secara menyeluruh, termasuk kebijakan ke depan seperti apa, hingga harus ada sanksi tegas kepada kepala daerah yang masih merekrut tenaga honorer hingga saat ini. Kan kami sekarang sedang mendorong ya, Komisi 2 itu sudah berdiskusi cukup panjang dan sepakat dengan Komisi 4, 8, 9, dan 10 kita akan membentuk pansus. Tinggal usulan kami sudah memenuhi syarat, kemudian tinggal ada keputusan di pimpinan saja. Nah, pansus ini sebenarnya ditujukan untuk mendorong, ya, mendesak pemerintah untuk bisa menyelesaikan ada konsep atau roadmap ya, penyelesaian masalah tenaga honorer ini secara tuntas, dan kemudian kebijakan lanjutan apa yang harus diambil oleh pemerintah berkaitan dengan soal penataan masalah ASN termasuk tenaga honorer di dalamnya di masa-masa yang akan datang. Nah, ini momentumnya tepat karena memang sebentar lagi kan akan diberlakukan ya peraturan nomor 49 yang mengatakan bahwa per 23 November 2023 itu tenaga honorer akan dihapus gitu. Nah, jadi kehadiran kami di daerah-daerah sekarang termasuk di Denpasar ini mengkonfirmasi dan memberikan informasi dan data pendukung bahwa memang sudah harus diselesaikan tenaga honorer. Dan ini mendorong supaya nanti kami sampaikan juga kepada pimpinan DPR agar segera memang bisa menyetujui pembentukan pansus itu. Pak, tadi selalu pertanyaan dari anggota Komisi 2 Pak tadi soal sanksi Pak kepala daerah yang ternyata masih ada merekrut tenaga honorer. Ya itu makanya karena kebijakan selama ini terkait dengan honorer ini simpang siur ya. Ini kan sebetulnya sering saya katakan ada ketidaksinkronan sebetulnya. Ada ketidakharmonisan antara kebijakan pusat dengan kebijakan di pemerintah daerah terkait dengan soal tenaga honorer ini. Ya, kadang-kadang misalnya ada kebijakan yang diminta untuk supaya direkrut, tapi soal tanggung jawab nanti masalah soal honornya, nah ini yang belum selama ini tidak clear. Ya, selalu ada mispersepsi. Ya, pemerintah daerah mengatakan begitu ada instruksi ini tanggung jawab pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat mengatakan bahwa karena ini memang diperbantukan untuk daerah, harusnya menjadi tanggung jawab daerah. Nah, ini yang saya kira tadi menjadi bagian yang harus kemudian punya konsep untuk menyelesaikan secara keseluruhan. Selain membahas persoalan tenaga honorer, Kunker Komisi 2 DPR RI kali ini juga membahas persiapan pemilu 2024 dengan melibatkan pihak KPU Bali dan Bawaslu Bali. Bali 1 mengabarkan.